di depannya ada mahasiswa politik tingkat akhir mau skripsi, diskusi politik di depan si tukang sayur ini. Si tukang sayur nih, bina Albana nggak sabar melihat mahasiswa ini apa bawaannya. Akhirnya dia ngomong aja, dia ikut ngomong, wah, politiknya luar biasa. Sampai ditanya, Bapak kuliah di mana? Bapak kuliah di mana? Tukang sayur kuliah di mana? Coba ya, Bapak kuliah di mana? Kata anak mahasiswa politik jurusan politik tingkat akhir. Nanya ke tukang sayur itu, Bapak kuliah di mana? Bapak itu diem, pas dia mau turun kereta, dia bilang, saya kuliah di Madrasah Hasan Al-Banna. Itu statement yang saya bilang, jadi tukang sayur, tukang batu waktu itu bisa ngomong teknologi canggih, cakar ayam. Kenapa? Karena teman halakonya insinyur. Dia tukang batu, tapi temannya insinyur. Satu halakonya ada insinyur, ada dokter, ada dia bisa ngomong kesehatan, dia bisa ngomong insinyur. Teman halakonya ngomong pintar juga. Jadi, tapi secara umum mereka orang doa besar, sampai 80 besar, hampir 80 negara kali ini itu nggak bisa dihindari, nggak bisa diarahkan. Sudah tahrir, sudah dari semua perbuatan yang ada air muaranya. Tahrir jadi orang miskin. Pertanyaannya, ada apa yang dengan orang miskin? Ke orang miskinnya. Al-Buti itu mengatakan orang miskin ini lebih tulus. Dia kalau ngambil sikap, ngambil apa itu nggak ribet, nggak banyak pertimbangan, nggak banyak beban, enak aja jalannya. Kalau orang kaya itu terus mau ngapain aja, gimana kata orang, nanti gimana, nggak enak, macam-macam. Sehingga seorang Abu Thalib sampai menjelang wafatnya, karena dia tokoh, itu nggak bisa ngambil keputusan, kecuali keputusan kaumnya. Dia nggak menerima Islam. Jadi beban orang kaya itu punya beban sosial yang luar biasa. Yang khawatir kalau beban, kalau itu semua akan hilang gitu ketika dia ngambil pilihan itu. Makanya kalau anda perhatikan orang-orang yang kaya di zaman sahabat, tokoh dan sebagainya, masuknya ke Islam belakangan. Ada yang saya katakan Khalid bin Walid tahun 8 Hijriah, orang udah masuk banyak, sehingga kalau Khalid masuk itu udah safety buat Khalid, udah safety, udah aman, nggak terlalu beresiko. Lihat dulu nih siapa yang masuknya, kalau mau aku masuknya, kalau nggak kan dulu. Jadi orang kaya itu terlalu banyak pertimbangan. Abdullah siapa? Abu Sofyan di Kota Makkah, dan banyak pendukung Utsman yang menjadi gubernur di zaman Utsman itu justru orang-orang kaya Makkah yang ketika Makkah jatuh bukan terbina dari Rasulullah, tapi setelah Islam jatuh baru dia masuk ke Islam, itu para agniya. Jadi kelasnya Abuti orang miskin itu tulus gitu. Nggak ada beban sosial, nggak banyak ngelimat, nggak banyak pikiran, nggak banyak pertimbangan. Jalannya dia pilih benar dia jalan aja. Itu orang miskin, dia lebih mudah buat ikhlas. Karena di dalam Al-Quran wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Itu yang digaris bawahi. Kata Allah, ya Muhammad, bersabarlah kamu dengan mereka. Siapa? Orang-orang yang senantiasa menyuruh Allah pagi dan petang, yang mereka lakukan itu semata-mata ikhlas karena Allah. Mungkin ini nggak ada di orang kaya. Orang kaya itu kalau mau ngapain, niatnya macam-macam. Biar dihargai orang, biar dilihat orang, biar macam-macam. Apalagi pejabat publik ya, pejabat apa itu niatnya macam-macam. Orang miskin nggak ada beban, dia lebih tulus. Itu satu poin. Poin yang kedua,
orang miskin kayak Bilal, kayak Zaid, itu biasa dibawahi. Dia budak, jadi ada tuannya. Dia biasa mentalnya di bawah, siap ngambil. Dia begitu Allah, begitu Rasulullah ajarkan, ini loh Tuhan lo yang sesungguhnya, ini bukan ini Tuhan lo yang sesungguhnya Allah. Itu mudah gitu, karena mentalnya memang siap buat untuk gitu. Nah ketika dikasih yang sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu mudah. Mudah. Orang kaya karakter dasarnya bukan nunduk kan, di atas. Enggak ya. Bangsawan, tokoh, pejabat tuh di atas, buat nunduk susah. Susah, karakter itu susah. Makanya kan dalam sejarah kan ya, musuh para nabi itu para raja. Karena susah, dia di atas, secara mental dia mainnya di atas bukan di bawah. Jadi suruh nunduk itu susah. Bangsawan, orang kaya itu kan mainnya di atas. Orang miskin mainnya di bawah. Dia biasa punya tuan. Dan dia biasa tunduk. Begitu Allah, begitu Rasulullah kasih, ini Tuhan kamu yang sungguhnya, langsung nyambut. Sementara orang kaya susah, dia mentalnya di atas, di bawah susah. Itu sisi yang lain. Yang ketiga, dengan orang kaya itu syarat pejabat, orang kaya, pokok itu sangat penting. Mungkin harta ada dia megang harta, jabatan dia punya, masa dia punya. Tapi kalau yang main kepentingan, ini gak efektif juga buat dakwah, buat apa juga? Gak efektif juga buat dakwah. Karena pada akhirnya yang main kepentingan dia, makanya susah dikendalikan, malah susah dikendalikan. Dia punya semua, tapi kalau yang main kepentingan, katanya orang kaya, tokoh, pejabat, itu kepentingannya dominan. Itu yang suka bermain. Dan itu kalau berdakwah, itu jadi sungkat aja. Masalahnya kita kan juga, kalau nggak syahwat, suka. Kalau nggak syahwat, suka. Kalau nggak suka, disangka apa? Ketiga apa? Oh enggak, awat sih baik. Awat sih baik. Dia penenang. Suat atau sahabat dengan dua. Makanya sakinah. Kalau nggak dilepas, sahabatnya dilepas, ada jadi ragu, udah selesai. Selesai. Setan main di sini. Kalau ente nggak dibikin sahabat, dilepas sahabatnya. Yang kedua, ente dibikin ragu, bikin suka, sahabat dan suka. Ya, yang kelima, yang terakhir, Rasulullah SAW itu harus konfrontasi dengan kaumnya, bukan apa-apa. Dan Rasulullah hanya ingin menyampaikan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau waktu itu Rasulullah berpikirnya politis, ya Nabi waktu itu partai politik lah. Nabi waktu itu partai politik. Itu konfrontasi nggak akan dipilih oleh Rasulullah SAW. Nggak akan dipilih. Nggak efektif. Gitu. Bahkan harusnya bergabung dengan kafir Quraisy. Gitu. Kalau politik ya, kalau Nabi waktu itu berjuangnya ada nuansa politiknya, pasti Nabi nggak akan milih lalu konfrontasi. Karena waktu itu dengan sederhana, sangat sederhana, itu ada dua hal yang jadi hambatan besar buat orang-orang Quraisy. Kenapa dakwah Nabi ini nggak disambung? Yang pertama, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Tauhid. Ini bertentangan dengan semangat keagamaan orang kafir Quraisy waktu itu, yang multi Tuhan, Tuhannya banyak, yang multi Tuhan, Tuhan yang bisa jadi ini, bisa jadi ini, semuanya. Ada latar misalnya mana juga banyak lagi. Kita Rasulullah langsung satu ini nggak mungkin, ini nggak kompromi, dan ini nggak kompromi. Rasulullah nggak kompromi. Yang kedua, Rasulullah mengusung kesamaan. Setiap orang sama. Waktu itu trennya perbudakan.
Jadi orang kafir Quraisy nggak bisa menerima banget. Rasulullah ngangkat Bilal setinggi Abdurrahman bin Auf, sama sama Abdurrahman ini nggak bisa diterima oleh orang kafir Quraisy. Dua ini nih yang jadi batu ganjalan. Buat Rasulullah ini nggak kompromi, harus ditegakkan. Buat orang kafir Quraisy ini ganjalan yang nggak bisa diterima. Karenanya konfrontasi nggak bisa dihindari. Apa benar ini yang jadi ganjalan? Iya, benar ini jadi ganjalan. Buktinya apa? Setelah 20 tahun dakwah ini Nabi dakwah jariah terbuka. Setelah 20 tahun terjadi perjanjian Hudaybiyah menjelang Fathu Mekah. Terjadi perjanjian Hudaybiyah. Itu kan ada isi perjanjian Hudaybiyah. Apa? Dengan nama Allah, dengan Muhammad Rasulullah. Isi perjanjian ini apa kata orang Quraisy? Gua nggak suka nih Allah. Tuh kan? Emang ini masalahnya dari awal. Dari awal masalahnya ini. Kau gitu. La ilaha illallah. Muhammad ini bukan Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah mengasuhannya Rasulullah. Tuh, emang itu masalahnya. Yang jadi ganjalan itu setelah 20 tahun kan. Nabi dakwah 20 tahun ternyata itu emang ganjalannya. Dia nggak suka dengan Allah dan dia nggak terima Muhammad sebagai Rasulullah. Emang itu pangkalnya. Kenapa terjadi konfrontasi? Nabi nggak mungkin beralih dari prinsip ini dan orang kafir Quraisy nggak mundur dari apa yang dia yakini. Itu yang pertama. Yang kedua, persamaan hak. Persamaan hak ini ternyata lebih ganjalan. Begitu Fathu Mekah ini terasa benar, ternyata ini yang jadi ganjalan gitu. Kenapa mereka nggak mau berdamai dengan dakwah Rasul? Pas Fathu Mekah itu kan banyak orang Quraisy masuk Islam. Pas masuk Islam itu pas Fathu Mekah bisa ternyata kafir azan. Apa kata bangsawan Quraisy yang masuk Islam? Nah, kalau budak udah begini gimana? Bayangin, kalau budak udah begini gimana? Resah deh. Kalau budak bisa naik diangkat sedemikian rupa. Di atas Abdurrahman bin Auf, di atas Utsman bin Affan. Ini orang-orang kaya Makkah yang baru masuk Islam gelisah. Gitu. Ya kalau budak udah kayak begini gimana gitu. Baik. Artinya emang itu yang jadi kendala. Dan Rasulullah nggak bisa berdiri ini, nggak bisa mundur dari prinsip ini lah. Ini gitu. Ini prinsip. Dan orang prinsip nggak bisa. Maka saya katakan, kalau Rasulullah itu berpikir politis, maka Nabi nggak akan konfrontasi. Banyak isu-isu politik yang bisa dibangun oleh Rasulullah SAW untuk tidak konfrontasi. Bisa bergandeng tangan dengan orang kafir Quraisy. Apa isu-isu yang populer waktu isu kemerdekaan, isu kemerdekaan, Mekah merdeka dari kumpulan versi dan Romawi. Oh, ini menarik jadi isu. Bisa gandeng tangan dengan orang kafir Quraisy. Isu kemerdekaan lepas dari pengaruh versi dan Romawi bisa menjadi kekuatan tandingan. Kenapa enggak? Bisa isu ini dibangun oleh Rasulullah di tengah-tengah masyarakat Quraisy sehingga nggak harus konfrontasi. Itu kalau berpikir politis atau bangun kekuatan ekonomi Arab biar menjadi kekuatan ekonomi alternatif global itu. Oh itu besar. Arab itu sentral ekonomi. Jadi kalau ini mau dihimpun menjadi kekuatan dagang yang luar biasa, ini akan punya daya saing dan orang politik akan menjadi itu. Nabi nggak ambil ya. Yang ketiga isu nasionalisme Arab. Suku-suku yang biasa terjadi karena Arab kan nomaden, yang sering terjadi itu perang antar suku. Kalau Rasulullah musuh nasionalisme Arab yang nasionalis, bangun kesatuan Arab sehingga menjadi kekuatan alternatif versi dan Romawi sehingga menghentikan pertarungan antar suku. Ini isu yang menarik. Ya orang kafir Quraisy ini. Artinya nggak usah konfrontasi. Gandeng tangan. Masuk sistem gandeng tangan nanti jadi penguasa. Tapi Nabi nggak berpikir politis. Nabi ngambil jalan yang keras, konfrontasi, dan dia lebih original. Kita tahu.
di sini masuk Islam. Terkumpul bahasa masuk Islam. Jadi sebenarnya bukan terkongkong, tapi bicara tentang apa namanya? Job, bicara kapasitas, bicara posisi, gitu. Bicara kapasitas. Sehingga Allah ciptakan laki-laki dengan perempuan itu berbeda, tetap aja beda, walaupun dia Allah sama, tapi secara esensi berbeda. Karenanya kita suruh nikah untuk disempurnakan pasangan itu, karena saling menyempurnakan sebuah pasangan. Berarti ada yang beda? Enggak. Kalau nggak beda nggak usah nikah. Udah punya semua. Laki-laki punya, perempuan punya. Ini nih nikah memang tidak sempurna. Disempurnakan juga jalur pernikahan, saling menguatkan, mainin peran masing-masing. Laki-laki dimainkan peran laki-laki, perempuan dimainkan perempuan. Jangan laki-laki mainin peran perempuan dimainkan peran laki-laki. Ini nggak bisa. Bukan sekedar tidak bisa, tapi kodratnya juga nggak mungkin. Perempuan suka bilang sama, harus sama. Tapi yang sama kan yang enak. Yang enak itu jadi direktur sama doang. Presiden sama doang. Gimana kalau jadi itu kan beda. Mau nggak sama? Kamu dong beda. Jadi itu. Jadi lebih berperan. Masih di YouTube. Nabi nggak ada yang laki-laki, nggak ada yang perempuan. Sebenarnya mati ini, ini materi gini. Kalau di orang. Kenabian ini bukan diskriminasi, tapi ini bicara tentang proporsional, bicara keadilan. Keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempat. Tidak harus laki-laki, harus perempuan jadi laki-laki, kan enggak. Yang namanya adil, laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Mainkan peran itu sehingga itu adil. Kelebihan, laki-laki punya kelebihan, perempuan punya kelebihan. Laki-laki punya kekurangan, perempuan juga punya kekurangan. Karenanya disatukan oleh Allah untuk saling disempurnakan. Jadi ini bicara proporsional, bukan bicara tentang apa tadi konsentrasi, bukan bersama tidak. Perempuan di apa? Dikungkung. Kalau itu Bukan dikungkung. Kalau Islam itu mengangkat itu wanita. Dan bicara proporsional. Bicara proporsional. Penempatan asas keadilan. Nah ini kan lagi viral jadi belakangan ini bisa kan dari Arab Saudi itu sekarang putranya. Persaingan negara-negara Arab ini kan luar biasa. Dubai. Cuman yang harus disebutkan itu sama aja itu yang Palestina sama Suriah kan perseteruan orang Arab itu kan ini yang kata Rasulullah ketika malaikat nanya apa tanda-tanda hari kiamat, orang-orang miskin udah bikin bangunan mewah gitu. Itu yang disebut Nabi. Siapa orang miskin? Orang Arab. Tanah gersang sekarang udah mewah. Bersaing semua. Dubai ini Arab mau bikin istana lebih hebat dari Dubai gitu. Benar Eropa dipindah ke Arab. Benar memang isu itu global. Nggak tahu Udah sedemikian rupa gitu harus barat tuh masuk di Arab. Jadi wajar juga kalau Imam Mahdi nanti datang yang diserang duluan Arab Saudi. Karena ternyata emang Arab Saudi nanti akan jadi biang. Iya karena dia melopot. Iya, Rusia gitu. Maka oleh sebab itu baru menyerang Rom kan gitu. Hadisnya kan gitu. Yang pertama diserang Arab, habis itu Rom untuk turunnya Dajjal. Tapi yang menarik ini serang Arab dulu. Karena kalau lihat gejalanya Arab ini sekarang Arab menjadi utama di Eropa. Maksudnya K-pop atau semua. Orang-orang itu kalau lihat videonya joget itu udah kayak Betawi mabok. Dia orang Arab kayak begini. Iya,
itu bikin bersaing, bikin bangunan itu disyaratkan dengan tanda-tanda hari kiamat ini. Kalau orang miskin sudah mulai bikin bersaing, bikin bangunan. Nah ini yang kata ulama-ulama akhir zaman kan, ada hari sini, hari sekarang. Kalau miskin yang tidur dari tanah gersang, harap kan gersang miskin.